Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Putri Aprilia dari kelas 10 IPS 2 akan menyampaikan materi tentang berpakaian yang benar dan sanksi zina. Zina dalam Islam merupakan sebuah perbuatan terlarang dan mendapatkan balasan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali zina selalu dikaitkan dengan hubungan intim yang dilakukan oleh dua perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Namun nyatanya, zina tidak hanya terbatas pada perbuatan tersebut. Namun, perbuatan zina juga dapat disebut pada perbuatan-perbuatan yang mampu membangkitkan nafsu syahwat dari lawan jenis yang bukan muhrim. Padahal, dalam Al-Quran telah disebutkan secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk menjauhi nafsu syahwat terhadap lawan jenis yang bukan muhrimnya. Selain mendatangkan dosa dan azab yang pedih dari Allah, melakukan zina juga dapat menimbulkan berbagai bahaya hingga ancaman penyakit pada tubuh apabila dilakukan secara terus-menerus. Zina dalam Islam terbagi menjadi beberapa jenis, yakni zina alaman, zina muhsan, dan zina gairun muhsan. Berzina adalah perbuatan haram. Zina dalam Islam secara tegas merupakan perbuatan haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Hal tersebut seperti yang tertulis pada firman Allah sebagai berikut. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Hukuman di dunia bagi pezina selain mendapatkan dosa besar dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, zina dalam Islam juga akan mendapatkan hukuman yang setimpal saat di dunia. Hukuman tersebut tak lain berupa rajam atau dilempari batu hingga mati. Sedangkan pada pelaku yang belum menikah, maka pelaku akan mendapatkan hukum cambuk sebanyak 100 kali hingga diasingkan dalam kurun waktu tertentu. Bahaya melakukan zina tak hanya berdosa. Zina dalam Islam juga dapat mendatangkan berbagai bahaya yang mengintai bagi para pelaku, terlebih jika hal ini seringkali dilakukan. Maka berbagai ancaman gangguan kesehatan pun juga dapat timbul hingga mengakibatkan kematian. Berikut ini ada beberapa bahaya dalam melakukan zina yang dapat dialami oleh pelaku. Masa depan dapat rusak akibat dari berbagai dampak yang ditimbulkan usai melakukan zina, menumpuk dosa yang menghilangkan sikap untuk menjaga diri daripada berbuat dosa, mendapatkan aib yang berkepanjangan, memicu konflik dalam kehidupan sosial, cenderung kekal dalam kemiskinan, dan tak akan merasa cukup dengan yang dimiliki, merusak martabat di hadapan masyarakat dan Allah Subhanahu wa taala, dicapakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kehidupan yang tak mendapatkan keberkahan, terjangkit penyakit mematikan seperti HIV dan AIDS hingga berbagai macam penyakit menular seks lain. Balasan bagi penzina tak hanya mendapatkan kerugian saat di dunia, pelaku zina dalam Islam juga akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Hal ini seperti yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sabda, dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapak. Melakukan zina berarti sama dengan menghilangkan cahaya mulia dan raut wajah hingga memperpendek usia di bumi. Maka dari itu, hindari untuk melakukan zina dan semakin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat nafsu duniawi terasa menggebu-gebu, alihkan secara langsung dengan melakukan berbagai ibadah yang justru akan membawa kita ke jalan kebenaran di dunia dan akhirat. Di materi selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang berpakaian yang benar. Di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk lelaki dan wanita. Yang ke-1 ada menutup aurat. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusat hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, tapak tangan, dan tapak kakinya. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud paha itu adalah aurat. Yang kedua ada tidak menampakkan tubuh. Pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampak warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliukan badan juga, kepalanya seperti bongkol unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Yang ketiga, pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Yang keempat, tidak menimbulkan perasaan ria. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, siapa yang melabuhkan pakaian karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang pada hari kiamat.
Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda bermaksud, siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhir nanti. Yang kelima, lelaki dan wanita berbeda. Maksudnya, pakaian yang khusus untuk lelaki tidak boleh dipakai oleh wanita. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda, hal ini dengan tegas sabdanya yang artinya, Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan sikap lelaki dan lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan.